Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arona Felita dengan NIM 222060318. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis laporan keuangan yang diampu oleh Ibu Lydia Desiana SEMSI. Jadi di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Penggunaan Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode CAMELS dan RGSI pada bank konvensional yang terdaftar di BI periode tahun 2019 sampai 2023. Tugas ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis lembaga keuangan. Baik, yang pertama kita akan membahas latar belakangnya. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu hal yang sangat krusial dalam industri perbankan adalah tingkat kesehatan bank. Ini penting karena bank yang sehat mampu menjalankan fungsinya dengan baik seperti menyalurkan kredit, menghimpun dana, dan menjaga kepercayaan nasabah. Untuk mengetahui apakah sebuah bank sehat atau tidak, maka diperlukan analisis terhadap laporan keuangan. Dari laporan keuangan inilah sebagai indikator dapat dinilai, seperti bagaimana kondisi permodalan, kualitas aset, dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana metode CAMELS dan RGSI digunakan dalam mengukur tingkat kesehatan bank dan bagaimana kedua pendekatan ini dapat membantu pihak manajemen bank, regulator, serta masyarakat umum untuk menilai performa dan resiko sebuah bank. Dalam praktiknya terdapat dua metode. Yang pertama metode CAMELS yang artinya Capital, Asset Management, Earnings and Liquidity and Sensitivity. Selanjutnya ada metode RGSI yang artinya Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital. Kedua metode ini digunakan oleh Bank Indonesia atau BI dalam pengawasan dan penilaian industri perbankan nasional. Dan juga jurnal ini membahas pentingnya analisis kesehatan bank. Yang pertama, pentingnya untuk membantu otoritas seperti OJK dan BI dalam melakukan pengawasan. Yang kedua, memberikan kepercayaan kepada nasabah dan investor. Yang ketiga, membantu bank dalam perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, menjadi alat untuk menghindari krisis perbankan karena potensi masalah bisa dideteksi sejak dini. Baik, pada kesempatan kali ini saya juga akan membahas kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihannya yang pertama, penjelasan metode CAMELS dan RGSI sangat rinci dan sistematis, relevan dengan kondisi nyata industri perbankan di Indonesia. Yang kedua, bahasa akademiknya masih bisa mudah dipahami oleh mahasiswa. Dan yang ketiga, menyediakan dasar hukum dari Bank Indonesia yang membuat tulisan ini lebih otoritatif. Dan kekurangan dari jurnal ini yang pertama, tidak mencantumkan analisis data empiris atau studi kasus pada bank tertentu. Dua, kurang terdapat grafik atau tabel yang menjelaskan bagaimana proses penilaian dilakukan. Dan yang terakhir, penjelasan indikator numerik seperti rasio keuangan belum dijabarkan secara teknis. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah jurnal ini berhasil menjelaskan bahwa tingkat kesehatan bank sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik, kestabilan keuangan, dan efisiensi operasional bank. Metode CAMELS dan RGSI ini menjadi alat ukur yang sangat vital dalam hal ini. Keduanya saling melengkapi dan telah diatur dalam regulasi oleh Bank Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Market Value Added sebagai alat pengukur kinerja perusahaan dan harga saham. Bagian pertama, latar belakang. Penelitian ini dimulai dari pemahaman bahwa laporan keuangan sering digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Namun, penilaian ini belum tentu mencerminkan kinerja yang sesungguhnya, terutama dari sudut pandang nilai pasar. Oleh karena itu, muncullah konsep Market Value Added atau MVA sebagai alternatif pengukuran kinerja keuangan yang dianggap lebih representatif karena mempertimbangkan nilai pasar dan nilai buku perusahaan. Penulis menyoroti bahwa pasar modal Indonesia terus berkembang, terlihat dari meningkatnya aktivitas perdagangan saham. Dalam kondisi seperti ini, investor sangat membutuhkan informasi yang akurat dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. MVA menjadi penting karena dapat mencerminkan nilai tambah yang diciptakan perusahaan bagi para pemegang sahamnya.
Baik, selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk menjelaskan bahwa MVA dapat digunakan sebagai alat ukur yang lebih efektif dalam menilai kinerja keuangan perusahaan serta harga sahamnya di pasar modal. MVA tidak hanya fokus pada efisiensi internal perusahaan, tapi juga mencerminkan seberapa besar kepercayaan pasar terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jurnal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang artinya penulis menjelaskan konsep dan teori MVA dengan mengutip berbagai sumber pustaka dan hasil penelitian terdahulu, tanpa menyajikan data empiris langsung seperti data perusahaan atau hasil regresi statistik. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan pemahaman teoritis dan menjelaskan manfaat praktis dari penggunaan MVA sebagai alat ukur. Baik, kita masuk ke bab pembahasannya, konsep market value added. MVA merupakan selisih antara nilai pasar perusahaan dengan modal yang ditanamkan investor. Jika hasilnya positif, artinya perusahaan telah berhasil menciptakan nilai lebih dari modal yang digunakan. Sebaliknya, jika negatif, perusahaan dianggap tidak berhasil memberikan nilai tambah pada investornya. Penekanan penting dari MVA adalah bahwa kinerja keuangan tidak hanya dilihat dari laporan akuntansi, tetapi juga dari persepsi pasar terhadap nilai perusahaan. Jurnal ini juga membahas hubungan MVA dengan harga saham dan kinerja keuangan. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa MVA sangat berhubungan dengan harga saham. Jika perusahaan mampu menciptakan nilai tambah atau MVA-nya positif, maka harga saham cenderung naik karena pasar menilai perusahaan tersebut memiliki prospek yang bagus. Sebaliknya, jika MVA-nya rendah atau negatif bisa menjadi sinyal bahwa kinerja perusahaan buruk dan harga saham bisa tertekan. Dan saya juga akan membahas kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihannya yang pertama, penjelasan konsep MVA-nya cukup rinci dan mudah dipahami. Yang kedua, relevan dengan kondisi pasar modal Indonesia yang berkembang. Dan yang ketiga, menekankan pentingnya pendekatan pasar dalam penilaian kerja. Selanjutnya, kekurangannya, yang pertama tidak ada data empiris atau studi kasus yang mendukung teori yang dibahas. Yang kedua, tidak dibahas bagaimana cara menghitung MVA secara rinci dengan contoh numerik. Dan yang terakhir, penjelasan hubungan antara MVA dan indikator keuangan lainnya masih umum dan kurang detail. Baik, selanjutnya kita akan menyimpulkan dari review jurnal ini. Kesimpulan utama dari jurnal ini adalah bahwa market value added merupakan alat ukur yang lebih relevan dan komprehensif dibandingkan hanya menggunakan rasio-rasio keuangan tradisional. MVA bisa menunjukkan sejauh mana perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham. Baik, sekian review jurnal yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.